Bab 1053, Bawa Pergi Pemilik Pena Tao. Sander Ye akhirnya melihat bahwa wanita ini sangat takut dengan ular. Saat ini, wajah penguasa Qi pucat. Tangannya menggenggam erat lengannya. Dan suaranya bergetar. Melihat penampilannya seperti ini, Sander Ye tiba-tiba merasa sedikit lucu. Wanita ini adalah pemimpin peradaban alam semesta tingkat 6. Tapi takut dengan ular. Melihat ular lebat muncul di sekelilingnya, senyuman Sander Ye berangsur-angsur memudar. Dan ada sedikit kesungguhan di matanya. Dulu, kalau dia melambaikan tangannya, apalagi ular, gurun ini pun bisa langsung musnah. Tapi sekarang, dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Dia tidak ingin menggunakan pedang Qingxuan. Karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa tempat ini tidak sederhana. Dan mungkin ada bos besar yang memata-matainya secara diam-diam. Melarikan diri. Sander Ye tidak ragu-ragu. Menggendong penguasa Qi dan melarikan diri. Saat dia berlari, dia menemukan bahwa gurun di sekitarnya mulai menggeliat. Dan suara haloksilon terdengar terus-menerus dari sekeliling. Segerombolan ular mengejar dia dan penguasa Qi seperti orang gila. Melihat adegan ini, Sander Ye pun merasa sedikit mati rasa. Penguasa Qi, sebaliknya, memeluk lehernya dengan kedua tangan dan membenamkan kepalanya di belakang lehernya. Tidak berani melihat sekeliling sama sekali. Sander Ye tidak melihat sekeliling. Dia hanya menatap aula di ujung pandangannya, yang masih lebih dari 10 mil jauhnya darinya. Sander Ye berpikir dalam benaknya. Tuan Pagoda, apakah ada cara? Pagoda kecil berkata, tidak. Wajah Sander Ye menjadi gelap. Aku bisa mati. Tapi aku tidak bisa mati di sini. Kalau aku mati di sini, reputasimu dan reputasiku akan hancur. Pagoda kecil memikirkannya dan menganggapnya masuk akal. Kamu benar-benar tidak bisa mati di sini. Kenapa kamu tidak memanggil seseorang? Wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi lebih gelap. Apakah kamu yakin dalam situasi ini memanggil seseorang? Kalau aku membiarkan bibiku datang dan melihat hal-hal seperti itu, aku lebih baik mati. Oh, kita harus membawa pergi pemilik Pena Tao. Pemilik Pena Tao. Pagoda kecil sedikit penasaran. Kenapa kamu begitu memusuhi pemilik Pena Tao? Sander Ye berkata dengan tenang. Intuisiku memberitahuku bahwa orang ini mim konspirasi besar tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Oleh karena itu, kala aku mati suatu hari nanti, aku pasti akan membawanya pergi. Setelah pagoda kecil berpikir sejenak, dia berkata, kalau dibilang seperti itu, menurutku orang itu bukan orang baik. Sander Ye melihat sekeliling dan kemudian berkata, Tuan Pagoda, mari kita tidak membicarakan hal merinding itu untuk saat ini. Adakah cara kamu bisa membantu aku keluar dari masalah? Pagoda kecil langsung berkata, lari. Sander Ye melihat sekeliling. Dan semakin banyak ular di sekitarnya. Ular-ular ini tidak bad level tinggi. Tapi dia tahu betul bahwa dia dan penguasa Qi tidak bisa menghentikan begitu banyak ular sekarang. Benar-benar seperti seekor harimau masuk desa yang ditindas oleh anjing. Sander Ye merasa sangat frustasi. Tapi kakinya berlari semakin cepat. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, apakah kamu ingin mengeluarkan sedikit darahmu? Sander Ye sedikit bingung. Kenapa? Pagoda kecil berkata, darah kamu mengandung kekuatan 3 jenis garis keturunan yang pasti dapat menghalangi monster tingkat rendah ini. Sander Ye memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Dia menggigit ujung jarinya dan setetes darah keluar. Ular di sekitarnya berhenti di tempatnya. Melihat adegan ini, Sander Ye langsung gembira. Tetapi detik berikutnya, mata ular itu mengeluarkan darah. Seolah-olah sudah disuntik doping dan mereka bergegas ke arahnya seperti orang gila. Ini lebih cepat. Tidak hanya itu. 1000 kaki jauhnya ke kanan. Suara gemuruh yang menakutkan tiba-tiba datang dan gurun di sana. Dan kemudian, sebuah benda besar berguling ke arah dari kedalaman gurun. Sander Ye langsung merasa mati rasa saat melihat adegan ini. Penguasa Qi tiba-tiba menarik telinga Sander Ye dan berkata, lari. Sander Ye sadar dan lari dengan cepat. Sander Ye gemetar sambil berlari. Tuan Pagoda, apa yang terjadi? Kenapa mereka lebih bersemangat?
Pagoda kecil terdiam beberapa saat lalu berkata, "Mereka mungkin belum pernah melihat dunia dan tidak tahu betapa hebatnya garis keturunan kamu." Wajah Sanderye tiba-tiba berubah menjadi hitam seperti arang. Ide buruk. Tuan pagoda ini punya ide buruk. Di sekelilingnya, setelah mencium darah Sanderye, semua ular menjadi gila dan mengejar Sanderye dengan putus asa. Saat ini, seluruh gurun sedang mendidih. Sanderye menggendong penguasa Ki di punggungnya dan berlari dengan liar ke kejauhan. Dia tahu kalau dia tidak lari dari gurun ini, dia akan dikutuk hari ini. Kematian tidaklah mengerikan. Yang mengerikan adalah mati dengan cara ini. Segera, dia semakin dekat ke aula. Tetapi pada saat ini, area gurun di depannya tiba-tiba mendidih. Melihat pemandangan ini, mata Sanderye tiba-tiba menyusut. Detik berikutnya, seekor ular piton raksasa berwarna merah darah tiba-tiba muncul dari tanah. Lalu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigitnya dengan keras. Mencoba menelan dia dan penguasa Ki hidup-hidup. Ekspresi Sanderye berubah menjadi galak. Kaki kanannya tiba-tiba menyentuh tanah. Dia melompat ke depan dengan sekuat tenaga dan menghantam tubuh ular piton raksasa itu dengan keras. Bang! Dengan tabrakan ini, satu orang dan satu ular piton langsung terbang keluar. Setelah Sanderye mendarat, ratusan ular berlari ke arahnya di belakangnya. Sanderye melompat ke depan dan melarikan diri. Dia berlari dengan panik menuju aula utama di depannya. Sangat dekat. Ular piton darah yang dihempaskan oleh Sanderye tiba-tiba berdiri tegak. Matanya yang merah darah menatap ke arah Sanderye yang sedang berlari menuju aula di kejauhan. Dia membuka mulutnya yang besar dan menjulurkan lidah, lalu bergegas menuju Sanderye. Sanderye tidak berani melihat ke belakang saat ini, karena ada suara pesawat ulang-alik yang padat di belakangnya. Dan suara itu benar-benar menegangkan. Dan ketika dia masih setengah mil jauhnya dari aula utama, beberapa ular piton raksasa berukuran puluhan kaki tiba-tiba keluar dari pasir di depannya. Dan mereka lebih tebal dari ember. Salah satu ular piton raksasa menyapu ekornya dengan keras. Dan pasir serta debu yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit. Dalam sekejap, Sanderye tersapu ekornya hingga puluhan kaki. Ular-ular di sekelilingnya segera mengelilinginya. Melihat ular-ular itu hendak mengepung, Sanderye dengan tegas meletakkan penguasa Ki di belakangnya. Penguasa Ki menatapnya. "Apakah kamu akan mengorbankan aku?" Dia punya ide ini pada awalnya. Selama satu orang dikorbankan, lebih banyak ular yang bisa ditarik, sehingga orang lain punya peluang besar untuk melarikan diri. Sanderye tidak menjawab. Dia menggigit jarinya lagi. Lalu tiba-tiba melingkarkan tangan kirinya di pinggang penguasa Ki dan memeluknya. Detik berikutnya, sebelum penguasa Ki sempat bereaksi, Sanderye tiba-tiba melemparkannya ke arah aula utama tidak jauh dari situ. Beberapa ular hendak bergegas menuju penguasa Ki. Tetapi pada saat ini, Sanderye tiba-tiba mengangkat jarinya yang berdarah. Pada saat ini, semua mata ular tertuju padanya. Mereka menatap jari Sanderye yang berwarna merah darah. Mata mereka merah darah, dan tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Sanderye tiba-tiba berbalik dan berlari ke sisi lain. Dalam sekejap, ular-ular itu mengejar Sanderye seperti orang gila. Di sisi lain, penguasa Ki yang terjatuh ke pasir terpana melihat pemandangan tersebut. Di kejauhan, Sanderye berlari dengan liar. Tetapi di belakangnya, dia tidak menyadari ada beberapa ular yang menjilati darahnya yang menetes di pasir. Ternyata langsung meledak. Darah ini bukanlah sesuatu yang bisa dimakan oleh monster-monster setingkat mereka. Tetapi, ular yang tak terhitung jumlahnya masih mengejarnya seperti orang gila. Lagi pula, dia bukanlah orang yang sama saat ini. Jadi dia sudah sedikit lelah saat berlari. Dan ular di belakangnya semakin mendekat. Pada saat ini, sesuatu yang besar tiba-tiba keluar dari pasir tidak jauh di depannya. Itu adalah ular piton darah. Itu panjangnya ratusan kaki dan sebesar beberapa ember. Kekuatan yang kuat langsung mengangkat Sanderye ke atas. Sanderye, yang jatuh ke tanah, tiba-tiba bangkit. Dan pada saat itu, ekor ular besar terhempas dari atas kepalanya. Dengan penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat, Sanderye tiba-tiba melompat ke samping, nyaris menghindari pukulan itu.
dan lubang pasir besar menghantam langsung ke tempat di mana dia berada sebelumnya. Dan debu yang tak terhitung jumlahnya melonjak setinggi puluhan kaki. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Sander Ye berkedut. Orang ini seharusnya adalah Raja Ular. Tapi ada sedikit kegembiraan di matanya. Dia sudah menunggu Raja Ular keluar. Melihat Raja Ular hendak mengkliknya lagi, dia tiba-tiba menjentikkan jarinya. Dan darah di ujung jarinya segera terbang ke arah Raja Ular. Ketika Raja Ular melihat darah keluar dari Sander Ye, matanya tiba-tiba seperti menyemburkan api. Dan dia membuka mulut besarnya, membiarkan tetesan darah terbang ke mulutnya. Detik berikutnya, pupilnya tiba-tiba menyusut, tubuhnya bergetar hebat, dan kemudian meledak. Dengan potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran. Melihat pemandangan ini, ular-ular di sekitar mereka langsung terpana. Raja Ular baru saja mati. Sander Ye mengambil kesempatan ini untuk berbalik dan berlari menuju aula yang jauh. Ketika ular-ular itu kembali sadar, dia sudah berlari ke aula. Dan ular-ular itu sepertinya takut pada sesuatu, dan tidak berani untuk dekat dengan aula. Jadi hanya bisa melihatnya dari kejauhan di gurun pasir. Sander Ye sedang berbaring di depan pintu masuk utama aula. Terengah-engah. Astaga. Akan sangat terpana kalau dia benar-benar mati di sini kali ini. Untungnya, level ular tersebut terlalu rendah untuk menahan kekuatan garis keturunannya. Saat ini, penguasa Qi tiba-tiba menghampiri Sander Ye. Dia berjongkok, menatap Sander Ye, dan tersenyum tipis. "Kamu baik-baik saja?" Sander Ye meliriknya dan berkata dengan tenang. "Tidak apa-apa." Penguasa Qi berkata dengan serius. "Maaf, saya salah paharan." Sander Ye menenangkan. "Tidak apa-apa." Penguasa Qi berkedip. "Apakah kamu benar-benar tidak marah?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Apa yang perlu dimarahi? Aku menyelamatkanmu karena aku hanya berpikir selamatkan orang sebisaku. Itu saja. Terlebih lagi, aku memang berpikir untuk mengorbankanmu. Tapi sayang sekali darahmu tidak bisa menarik mereka. Kalau tidak, aku akan melemparmu." Saat dia berbicara, dia perlahan menutup matanya. Dia hanya ingin istirahat yang baik sekarang. Penguasa Qi menatap Sander Ye yang tergeletak di depannya. Setelah beberapa saat, senyuman muncul di wajahnya. "Tidak peduli apa. Terima kasih." Sander Ye tiba-tiba membuka matanya dan melihat keluar. Detik berikutnya, ekspresinya dan penguasa Qi menjadi gelap karena mereka menemukan ular-ular itu mundur sedikit demi sedikit. Seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Bersambung.